Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Rudi Alflorezi. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir-akhir ini sering sekali kita mendengar berbagai persoalan hidup, baik yang berkaitan dengan politik ataupun berkaitan dengan persoalan agama. Yang perlu kami bahas pada kali ini, salah satu di antaranya dari hal-hal persoalan itu adalah praktik poligami yang memang saat ini sedang ramai dibicarakan di Indonesia. Bahkan ini sudah lama sekali. Perlu kita utarakan kembali, wahai sahabatku, yaitu kita melihat bagaimana perjalanan kehidupan Rasulullah SAW dalam melakukan persoalan kehidupan sisi rumah tangganya, kehidupan praktik poligaminya. Apakah praktik poligami hari ini sudah sesuai dengan praktik Nabi Muhammad SAW? Pertanyaan ini perlu kita kaji dan renungi, bahwa sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa demikian harus kita kaitkan dengan Rasulullah? Rasulullah adalah sebagai panutan kehidupan kita, karena akhlak beliau sangat luar biasa. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Qalam ayat 4, di sana dikatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad adalah akhlak yang paling agung, yang paling mulia. Sehingga wajar saja kita sebagai umatnya mengikuti ajaran yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita sadari, teks wahyu tentang poligami sesungguhnya lahir dalam rangka membebaskan diri dari tradisi berpoligami masyarakat Arab jahiliyah. Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan sebagian sahabatnya telah mengawini 8 sampai dengan 10 wanita. Lalu mereka diminta menceraikan dan hanya menyisakan 4. Inilah momentum pembatasan terhadap kebiasaan poligami yang awal dilakukan tanpa batasan maksimal. Teks wahyu yang sering kita dengar berbicara tentang soal poligami mungkin tidak merasa asing lagi di telinga kita. Quran surah An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum, yang arti, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak yang kamu miliki. Sahabatku dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teks ayat ini sesungguhnya tidak mengindikasikan adanya anjuran poligami, apalagi bermotivasi. Sebaliknya, jika ditelusuri asbabun nuzulnya ayat ini, lahir dalam rangka memberikan perlindungan terhadap yatim piatu dan janda korban perang, bukan untuk melegalisasikan poligami.
karena ayat itu turun satu paket dengan ayat sebelumnya yang mengisahkan pentingnya berbuat adil pada anak-anak yatim. Sahabatku, semangat syariat dari ayat ini sebenarnya bukan pada batasan maksimal poligami 2, 3, atau 4, melainkan anjuran bersikap adil dalam berpoligami. Begitu pentingnya ayat ini sampai dikaitkan dengan adil terhadap hak-hak anak yatim. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri sepanjang hidupnya lebih lama bermonogami ketimbang berpoligami. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sahabatku, bermonogami justru di tengah masyarakat yang menganggap poligami sebagai sesuatu yang sudah lumrah. Rumah tangga beliau bersama istri tunggalnya Khadijah berlangsung selama kurang lebih 28 tahun. Baru 2 tahun kemudian setelah ditinggal Khadijah, Rasulullah berpoligami. Itu pun dijalani hanya sekitar 8 tahun dan sisa hidup beliau. Dengan demikian Rasulullah SAW berpoligami di saat berusia 55 tahun. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa poligami beliau bukan karena faktor libido seksual, melainkan dilatar belakang hikmah, khususnya transformasi sosial masyarakat Arab yang kurang memberikan ruang ekspresi dan berkreasi kepada kaum perempuan. Itu yang terpenting, sahabatku. Kenyataannya poligami Rasulullah SAW memang syarat dengan setting penyelesaian beragam persoalan soal sosial saat itu. Ketika lembaga lain lumpuh dan tidak mampu memberikan jalan keluar terhadap persoalan sosial kemasyarakatan, syariat yang diemban Rasulullah SAW tampil dengan performa transformatif dan membebaskan. Ini terbukti, sahabatku, bahwa istri-istri beliau adalah para janda, kecuali Aisyah. Berbeda dengan konteks keindonesiaan kesini, kalau kita lihat mereka melakukan poligami seakan-akan bukan karena memang untuk menyelamatkan, mengangkat sisi derajat wanita, malah jika kita melihat kembali seakan-akan hanya sekedar memuaskan hawa nafsu semata. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang dilakukan kita belum tahu dengan hal itu. Mudah-mudahan mereka melakukan hal itu berdasarkan syariat yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas, sahabatku, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan poligami bukan berdasarkan libido seksual, melainkan untuk mengangkat derajat kedudukan perempuan dalam tradisi Arab pada saat itu. Karena itu ayat poligami ini hendaknya jangan dipasung untuk melegalkan pemuasan libido seksual kaum lelaki. Sebaliknya ayat ini mesti diletakkan dalam perspektif kajian syariat yang membebaskan, sehingga pemaknaan dan penafsiran soal poligami tidak menyampingkan aspek sejarah tentang bagaimana dan dalam kondisi apa Rasulullah SAW melakukan poligami. Itu yang terpenting, sehingga perspektif ini, dimensi moralitas dalam ayat poligami ini tidak menjadi menjadi sesuatu titik sentral untuk diketengahkan dan dipertimbangkan, sebab kenyataannya ketentuan syariat dan etika moral ibarat dua sisi mata uang yang tak dapat dipisah-pisahkan. Hukum tanpa moral adalah kezaliman dan kedurjanaan. Sebaliknya, moral
tanpa ketentuan hukum hanyalah utopia yang jauh dari bangunan pranata sosial yang harmonis dan diidamkan. Sahabatku, kembalilah, renung kembali. Apakah yang kita lakukan hari ini sudah sesuaikan dengan poligami yang dilakukan oleh baginda Muhammad SAW? Mudah-mudahan kita adalah pecinta sunnah baginda Muhammad SAW. Demikian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.